Halo teman-teman, selamat datang di channel Energi Produktif. Hari ini kita akan membahas topik tentang situasi yang mengharuskan kita untuk diam. Diam memang kadang-kadang dianggap sepele, namun sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam berbagai situasi, memilih untuk tidak berbicara bisa menjadi keputusan yang bijak dan penuh hikmah. Jadi, simak terus video kali ini, karena saya akan membahas dengan detail tentang 7 situasi yang mengharuskan kita untuk diam. Ingatlah, diam adalah bukan berarti kita kalah, bahkan bisa jadi diamnya kita adalah emas. Yuk, simak 7 situasi yang mengharuskan kita untuk diam. Situasi pertama, ketika emosi tidak stabil. Saat kita berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil, misalnya marah, sedih, atau cemas, lebih baik kita memilih untuk diam. Ketika emosi kita menguasai, kata-kata yang keluar bisa jadi tidak terkontrol dan bisa menyakiti orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Diam memberikan kita waktu untuk menenangkan diri dan berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Selain itu, diam di saat emosi tidak stabil juga bisa mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Ketika kita marah dan berbicara tanpa berpikir, kita cenderung mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak kita maksudkan. Hal ini bisa memperburuk situasi dan merusak hubungan dengan orang lain. Dengan memilih diam, kita memberi diri kita kesempatan untuk merespons situasi dengan lebih bijaksana. Terakhir, diam saat emosi tidak stabil memberikan kita waktu untuk memahami perasaan kita sendiri. Ini adalah langkah penting dalam pengelolaan emosi. Dengan memahami apa yang sebenarnya kita rasakan, kita bisa mencari solusi yang lebih tepat dan konstruktif. Jadi, diam bukan berarti pasif, melainkan sebuah tindakan aktif untuk menjaga kedamaian diri dan hubungan dengan orang lain. Situasi kedua, saat orang lain sedang berbicara. Menghargai orang lain yang sedang berbicara adalah salah satu bentuk etika komunikasi yang baik. Ketika kita mendengarkan tanpa menyela, kita menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap orang tersebut. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian bisa membantu kita memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh lawan bicara. Diam saat orang lain berbicara juga memungkinkan kita untuk menangkap informasi dengan lebih baik. Ketika kita mendengarkan tanpa interupsi, kita bisa memproses informasi dengan lebih efektif dan memberikan respons yang lebih relevan. Ini sangat penting dalam situasi seperti diskusi kelompok atau rapat, di mana pemahaman yang jelas sangat dibutuhkan. Lebih jauh lagi, mendengarkan dengan seksama juga bisa memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Orang merasa dihargai ketika kita mendengarkan mereka, dan ini bisa meningkatkan kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan interpersonal. Dengan demikian, diam saat orang lain berbicara adalah langkah kecil, namun sangat berarti dalam membangun komunikasi yang efektif dan harmonis. Situasi ketiga, saat tidak tahu jawaban. Ketika kita dihadapkan pada pertanyaan atau situasi di mana kita tidak tahu jawabannya, lebih baik kita memilih untuk diam. Mengakui bahwa kita tidak tahu sesuatu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan dan kejujuran. Dengan memilih untuk diam, kita menghindari memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Selain itu, diam ketika tidak tahu jawaban juga memberi kita kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak sebelum memberikan respons. Kita bisa mengambil waktu untuk melakukan riset atau bertanya kepada orang yang lebih ahli. Ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab
dan peduli terhadap keakuratan informasi yang kita sampaikan. Terakhir, memilih diam ketika tidak tahu jawaban juga bisa mencegah kita dari situasi yang memalukan atau mempermalukan diri sendiri. Berbicara tanpa dasar yang kuat bisa merusak reputasi kita dan menurunkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Dengan diam, kita menunjukkan bahwa kita lebih memilih untuk memberikan informasi yang akurat dan berguna daripada sekadar berbicara. Situasi keempat, saat mendengarkan kritik. Mendengarkan kritik bisa menjadi hal yang sulit, terutama jika kritik tersebut terasa menyakitkan atau tidak adil. Namun, dalam situasi ini, memilih untuk diam adalah langkah yang bijak. Dengan diam, kita memberikan diri kita waktu untuk mencerna kritik tersebut dan memahami poin yang disampaikan oleh pemberi kritik. Selain itu, diam saat mendengarkan kritik juga menunjukkan bahwa kita bersedia untuk terbuka terhadap masukan dan perbaikan. Ini adalah tanda dari kedewasaan dan profesionalisme. Dengan menerima kritik tanpa langsung bereaksi defensif, kita bisa menunjukkan bahwa kita menghargai pandangan orang lain dan siap untuk berkembang. Lebih jauh lagi, diam saat menerima kritik bisa membantu kita untuk mengendalikan emosi. Kritik yang tajam bisa memicu reaksi emosional yang kuat, dan berbicara dalam kondisi tersebut bisa membuat situasi menjadi lebih buruk. Dengan diam, kita memberi diri kita waktu untuk menenangkan diri dan merespons dengan cara yang lebih konstruktif dan positif. Situasi kelima, ketika berada di tempat suci atau upacara. Di tempat-tempat suci atau saat upacara, menjaga ketenangan adalah hal yang sangat penting. Diam di tempat-tempat ini menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap suasana dan makna dari tempat atau upacara tersebut. Hal ini juga membantu menjaga kesakralan dan ketenangan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang beribadah atau mengikuti upacara. Selain itu, dengan memilih diam, kita juga menghindari mengganggu konsentrasi dan meditasi orang lain. Setiap orang yang hadir di tempat suci atau upacara mungkin sedang berusaha untuk mencapai keadaan spiritual tertentu atau merenungkan makna dari upacara tersebut. Berbicara atau membuat kebisingan bisa mengganggu proses ini dan mengurangi pengalaman spiritual mereka. Terakhir, diam di tempat suci atau saat upacara juga membantu kita sendiri untuk lebih terhubung dengan momen tersebut. Dengan menahan diri dari berbicara, kita bisa lebih fokus pada doa, meditasi, atau ritual yang sedang berlangsung. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan manfaat spiritual dan emosional yang lebih dalam dari pengalaman tersebut. Situasi keenam, saat mendengar berita duka. Ketika kita mendengar berita duka, seringkali kata-kata tidak bisa mengungkapkan perasaan kita dengan tepat. Dalam situasi seperti ini, memilih untuk diam bisa menjadi bentuk dukungan yang paling tulus. Diam memberikan ruang bagi kita untuk merasakan empati dan simpati yang mendalam terhadap orang yang sedang berduka. Selain itu, dengan diam, kita menghindari mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak tepat atau tidak sensitif. Kadang-kadang, niat baik kita untuk menghibur atau memberikan dukungan bisa disalahartikan atau malah memperburuk perasaan orang yang sedang berduka. Dengan diam, kita bisa memberikan kehadiran kita sebagai bentuk dukungan yang paling tulus dan penuh empati. Lebih jauh lagi, diam saat mendengar berita duka juga memberikan kita waktu untuk memikirkan respons
yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Setelah kita benar-benar memahami perasaan dan situasi orang yang sedang berduka, kita bisa memberikan dukungan yang lebih berarti, entah itu melalui tindakan nyata atau kata-kata yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Situasi ketujuh, saat mendengarkan curhat. Ketika seseorang curhat kepada kita, yang paling dibutuhkan seringkali bukanlah nasihat atau solusi, melainkan telinga yang mau mendengarkan. Dalam situasi ini, memilih untuk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian adalah hal yang sangat penting. Diam memberikan ruang bagi orang tersebut untuk mengekspresikan perasaannya tanpa merasa dihakimi atau diinterupsi. Selain itu, dengan diam dan mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dan menghargai perasaan orang tersebut. Ini bisa membuat mereka merasa didengar dan dipahami, yang pada gilirannya bisa memberikan rasa lega dan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Lebih jauh lagi, mendengarkan dengan diam juga memungkinkan kita untuk lebih memahami situasi dan perasaan orang yang curhat. Dengan demikian, jika nanti mereka meminta nasihat, kita bisa memberikan saran yang lebih relevan dan berdasarkan pemahaman yang mendalam. Jadi, dalam banyak kasus, diam saat mendengarkan curhat adalah bentuk dukungan yang paling efektif dan penuh kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk mengetahui 7 situasi yang mengharuskan kita untuk diam. Diam bukan berarti kita tidak peduli atau tidak memiliki pendapat, tetapi merupakan tanda kebijaksanaan dan pengendalian diri. Dengan memilih untuk diam pada waktu yang tepat, kita bisa menjaga hubungan yang harmonis, menghindari konflik, dan menunjukkan rasa hormat serta empati terhadap orang lain. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kami akan senang mendengar cerita tentang situasi yang membuat Anda tetap diam dalam satu kesempatan di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk memberi pertanyaan di kolom komentar agar pembahasan kita ke depan dapat membahas masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Ingatlah, diam bukan berarti kalah, melainkan bisa jadi emas bagi kita dalam menuju kesuksesan. Sampai jumpa di video selanjutnya.